rumah WNI ya yang terbakar juga di Pasadena, itu kira-kira 3 blok dari situ. Kita jalan di situ bersama ada Yafi, anak dari YouTuber Indonesia di sana tuh, anak LA, tapi dia juga lagi nggak bikin YouTube, enggak, cuman karena ada beberapa teman-teman di sini media yang minta kayak apa sih yang sebenarnya di sana, karena kan yang beredar di sini kan banyak video-video dan berita-berita hoax ya. Jadi video-video AI yang di sini beredar dan orang pada percaya. Nah, mereka pengen gue yang kebetulan pas ada di sana kasih lihat gimana sebetulnya yang terjadi, karena berita yang di sini juga kan kebanyakan bilang bahwa rumah yang terbakar tuh rumah-rumah artis, rumah-rumah gede doang. Padahal enggak, bahwa yang paling alhamdulillah. Padahal yang paling banyak itu adalah justru rumah-rumah working class atau menengah bawah yang juga kena jadi korbannya di sekitar Altadena. Nah, jadi kita ke sana dan di situ ada National Guard, ada FBI, ada polisi, dan kita sempat ngomong sama aparat itu bahwa kita boleh nggak ngambil gambar sini? Boleh, silakan. Perlu permit atau permission apa enggak? Silakan aja. Selama itu ada di sidewalk dan di public space. Ya, tidak masuk ke trespassing area, nggak masuk ke properti orang atau melewati garis kuning. Dan di situ bukan cuma gue doang, ada puluhan orang lain yang ngambil video, dari orang umum, ada influencer kali ya, gue nggak kenal mereka juga, ada TV-TV gede yang mereka ngambil gambar di sepanjang jalan itu, banyak banget. Dan itu kita udah berjalan udah berapa blok di jalan, udah bersama-sama orang-orang yang lain, malah gue juga sempat diwawancara juga sama media sana gitu kan. Nah, terus abis itu pas abis kita jalan dari rumah sebelah, terus abis itu kita pengen ngobrol sama orang Indonesia yang emang tahu keadaan di situ kan, tahu keadaan selama mereka tinggal di LA itu gimana gitu kan. Jadi bahwa orang bilang banyak yang nyumpain kan yang di Indonesia bahwa bilangnya katanya syukurin tuh Amerika, biarin aja yang kena orang-orang kaya. Terus kan sebelumnya kan kita membantu juga kan banyak orang-orang yang terkena dampaknya, orang Indo yang juga rumahnya terbakar banyak juga gitu kan. Dan banyak netizen yang bilang nyumpain biarin aja orang Indonesia kan juga di sana orang kaya. Nah, disitulah gue mewawancara orang Indonesia juga yang ibaratnya baru punya rumah setelah sekian 19 tahun, mereka baru bisa beli rumah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, habis itu posisinya dari yang sebelah, kita pindah ke sebelah, di mana ya kita mau ngomong ya, mau ngobrol. Nah, beradalah kita di depan rumah itu kan ya. Ini emang kita kayak diatur oleh Tuhan untuk berdiri di situ gitu. Ya udah pas berdiri di situ, kita juga nggak tahu, ada yang punya rumah nggak tahu, orang itu rumahnya kan udah rata semua, nggak ada nomor rumahnya, nggak ada rumah, itu udah nggak ada rumah pokoknya kan kita diizinin sama aparat, bilang lo boleh ngambil video di mana aja selama lo di public space atau di sidewalk. Emang ada diizinin, dan itu puluhan orang lain. Dan di sebelah kita juga ada TV gede, ada juga orang yang ngambil gambar, dan malah kalau dilihat di video viralnya itu ada juga tuh orang yang ngambil gambar malah ngelewatin garis kuning kan, tapi didiemin aja gitu kan. Nah, pas gue baru ngomong sekitar paling sebelum semenit ya, belum semenit tiba-tiba ada yang nanya who are you gitu. Ya kita bingung who are you ke siapa gitu kan. Gue nggak ngeliat, terus terang cuma dengar suaranya. Pas gue nengok, oh ke kita gitu kan. Udah si Yafi anak LA bilangin kita dari Indonesia gitu kan. Tapi belum dia bilang ini rumah gue segala macam, dan kita langsung stop. Bilang waktu stop filming kita langsung stop kok. Langsung kita stop, itu rekaman, record kita stop, dan habis itu udah kita nggak lanjutkan, dan saya juga nggak tahu bahwa mereka ngerekam kita nggak tahu, gitu kan. Dan habis itu kita balik lagi ke dia untuk say sorry bahwa kita udah hapus videonya, tapi dia nggak tayangin. Yang dia tayangin itu adalah dipotong sama dia, di-cut, dan kita baru tahu kalau itu video viral setelah dikirimin sama teman kita yang orang Amerika. Ini lo ada di sini nih di TikTok orang Amerika gitu kan. Oh, gue baru tahu ternyata dia videoin, dan video yang dia tayangin itu video yang di-cut sama dia. Selanjutnya tidak ditayangkan gitu kan. Padahal kita udah bilang bahwa video kita hapus gitu kan, dan kita nggak nayangin depan rumah dia, kita pindah ke sebelah. Nah, pas kita pindah ke sebelah, kita lihat orang itu masih berdiri lagi di situ, dan ada orang-orang lain, orang-orang bule lain yang ngambil gambar, tapi nggak ditegur. Tapi gue positif aja bahwa kita juga tidak menyalahkan dia kok. Kita mengerti perasaannya, mungkin dia berpikir kita tuh ngapain, karena ngomong kita kan bahasa Indonesia, mother language kita beda. Kita orang Asia yang beda omongan bahasanya.
Dan pas abis teman gue ngomong itu, pas kita balik lagi itu, dia bilang lu nyari donasi. Jadi dipikir itu kita itu adalah orang yang pengen memanfaatkan keadaan dengan mencari donasi untuk kepentingan pribadi, karena di Amerika lagi rame begitu. Dan kalau emang dilihat di komentar TikTok dia itu orang-orang rata-rata ngomongnya gitu, mikir kita adalah scammer yang nyari donasi, dan dia love-lovein itu komen-komen itu. Jadi emang begitu, tapi nggak apa-apa, saya juga mengerti kok bahwa kalau dia keberatan bahwa kita berdiri di situ karena menghadap ke rumahnya dia yang udah kebakar itu, kita langsung stop. Kenapa kita nggak minta izin? Kita emang nggak tahu dia punya rumah siapa, dia muncul tiba-tiba dari tengah jalan. Dan di antara yang lain itu banyak banget puluhan orang yang emang ngambil gambar, bukan cuma kita doang, banyak sekali. Dan cuma kita yang ditegur karena mungkin bahasa kita beda, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan itu video viral, terus gue udah duga ini paling sebentar lagi juga 2 hari lagi sampai Indonesia nih gitu kan. Ternyata nggak sampai 2 hari, hitungan jam juga udah sampai Indonesia. Tapi waktu video itu viral masih di Amerika, itu juga pro kontra kok, netizennya pro kontra. Jadi ada yang pro ke dia, ada yang pro ke kita, bilang bahwa ini adalah public space, ini adalah sidewalk, itu dia nggak trespassing ke properti lo gitu kan. Dan ada yang bilang juga, kalau lo nggak setuju dia ngerekam rumah lo, kenapa lo nggak bilangin dari awal? Karena kan dia tuh bikin konten dulu dari awal, ngomong ngoceh bahwa dia ada di daerah, bikin konten di depan rumah gue nih, dia kayak nggak menghargai gue yang punya jadi korban, dia bilang gitu kan. Nah, muncrat ya tadi. Muncrat lari gue ke bawah. Iya. Terus abis itu baru dia negur kita. Nah, tapi pas kita teguran kita nggak sampai lama, langsung kita stop ya, oke, I'm sorry, terus kita stop. Dan kita dari situ balik lagi bahwa kita bilang udah dihapus videonya, kita malah nggak nyangka dia ngerekam. Dan itulah yang terjadi. Jadi Cinta juga sempat ada yang ngetek Cinta di situ. Gue nggak tahu di Cinta, ternyata di TikToknya Cinta udah lumayan terkenal di Amerika, karena pernah ada beberapa konten dia yang FYP di TikToknya Amerika. Dia sempat ada yang bule-bule yang nge-DM dia, tapi bedanya kalau netizen Amerika sama Cinta dibalas, diterangin, mereka ngerti. Sorry, tapi kalau Indonesia Cinta balas dihajar, itu bedanya. Jadi gue bilang, Cinta udah nggak usah dibalas, gue bilang gitu. Kalau mau balas jangan pakai hati, dia balasnya santai aja begitu kan. Udah intinya gitu. Jadi intinya yang terjadi sebetulnya itu, bahwa saya juga itu tidak lagi buat konten TikTok, tidak buat konten real, kita hanya memberikan video kepada beberapa teman media yang minta gambarnya. Dan si Yafi juga di situ nggak buat YouTube. Kan kalau dibilang Uya mencari monetize apa sih? Dia bilang kan mau monetize AdSense buat segala macam. Orang kita juga lagi nggak buat konten, dan sebetulnya pada saat itu ya nggak buat konten buat sosial media kita ya. Dan pada saat itu kan kalau gue mau buat konten saat itu udah pasti gue upload kan, karena kan viralnya baru berapa waktu setelah itu viral di Amerikanya ya. Tapi kita kan emang nggak ada di mana-mana sampai sekarang, nggak ada. Kita cuma kirimin ke teman-teman media yang saya nggak enak sebutin juga ya. Dan itu sah-sah aja mereka gitu kan. Dan intinya kalau dibilang tidak empati, ya kita udah izin bersama puluhan orang lainnya, dan kita nggak tahu dia yang punya rumah. Tapi sorry, kita udah minta maaf kalau emang lo keberatan, kita udah stop kok. Jadi itu aja. Dan setelah itu videonya viral, kan yang nonton katanya sampai berapa juta ya? Teman gue bilang bahwa ternyata dia habis itu buka donasi buat dia pribadi. Nah, alhamdulillah donasinya banyak. Setelah itu kata Cinta udah sekarang udah 14.000 US dollar. Dan Cinta nyumbang loh. Cinta donasi ke linknya dia. Ya dengan mampu dia ya. Tapi gue bilang, lu Cinta kok kamu ibaratnya udah dimasukin, di-upload sama dia, kamu masih mau nyumbang? Nggak apa-apa lah Pak, kasihan. Dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Jadi intinya dia buka sumbangan, dan ini jadi viral ya, berkahnya buat dia juga. Dia buka donasi, banyak yang nyumbang jadinya. Mungkin Mas terbagi nih komen netizen antara mungkin memanfaatkan situasi, dan ada juga yang mungkin Mas Uya mungkin serbuan dari netizen seperti apa sih? Aduh, saya mah kalau sama netizen dari dulu udah biasa, nggak peduli. Bener, netizen masih cuma baca, ketawa. Kalau saya lagi mau balas, saya balas, tapi balasnya nggak pakai hati. Balas yang lucu-lucu aja gitu, nangkepinnya. Terus kalau emang ada yang netizennya ngomongnya masuk akal, saya balas terima kasih. Tapi kalau yang udah ngata-ngatain dengan bahasa kotor, kasar, saya kadang-kadang balasnya dengan yang lucu-lucu gitu kan. Jadi misalnya, oh dasar lu keluarga tai gitu misalnya. Oh gue bilang, oh kita satu keluarga dong berarti, gitu. Cuman gue bedanya gue anak angkat, gitu.
gitu-gitu aja. Tapi kalau yang ngomongnya lain kali lebih hati-hati, oh iya makasih gitu. Tapi kadang-kadang yang lain udah ya gue baca aja udah gitu. Tapi kalau netizen mah gue udah kebal lah dari dulu. Karena netizen tuh rata-rata dia senang melihat orang susah melihat orang senang. Kalau kita lagi kesalahan begini, paling senang netizen. Wah, kita serang dia. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, netizen nggak senang. Coba kalau gue lagi buat konten-konten apa, coba gue nolongin TKI, PMI, mulangin orang yang koma, mulangin jenazah yang meninggal dari luar negeri pakai duit pribadi. Emang konten gue rame? Sepi banget nggak. Netizen nggak suka yang begitu-begitu. Yang suka cuma orang-orang sekitar kita aja yang pikirannya waras gitu kan. Tapi giliran gue buat kesalahan kayak begini nih, wah serang rame-rame, serbu rame-rame. Dan yang menyerbu gue bukan hanya netizen, juga netizen terbagi-bagi. Ada juga emang orang yang bener-bener emang orang-orang yang bener oh Uya nggak bener nih, dia kritik gue dengan cara yang tidak kasar, itu oke. Tapi ada yang udah ngomongnya kotor, jorok segala macam. Dan yang template tuh gue perhatiin nih, template rata-rata seragam, Uya dari Malaysia, Uya diklaim dari Malaysia segala macam. Rata-rata gue buka followersnya 0, postingannya 0. Udah pasti itu apa namanya gue nggak tahu tuh. Buser ya? Buzzer. Iya. Mas berapa lama sih di LA dan kemarin ke Amerika sendiri? Gue seminggu lebih. Ngapain sih Mas sebetulnya di Amerika? Kalau ditanya lagi ada bilang Uya masa reses kok keluar negeri. Yes. Uya itu reses di Jakartanya udah selesai dari tanggal 30 Desember. Udah ada laporannya, udah selesai resesnya. Dan kalau ditanya lagi, ngapain lu reses di luar negeri? Ini yang lu pada nggak tahu. Uya itu dapilnya DKI 2. Artinya daerah pemilihan gua DKI 2 tuh Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Apa itu luar negeri? Artinya semua orang WNI yang ada di luar negeri itu memilih gue. Dan bukannya sombong, bukannya congkak, ini faktanya. Uya adalah DPR RI dengan suara luar negeri tertinggi. Jadi pemilih-pemilih gue di luar negeri. Jadi kalau besok lo ngelihat gue juga ada di LA, di New York, di Finlandia, di Malaysia, di Hong Kong, jangan iri. Emang dapil gue. Itu dapil gue boleh dong mengunjungi pemilih-pemilih gue di situ. Pemilih gue banyak di situ. Artinya bukan sibuk keluar negeri ngapain gitu ya Mas, nggak tahu, bisa dibilang katanya nggak bisa lepas dari baju keartisannya nih, kostum keartisan, gimana mungkin menurut Apa Mas? di mana? Kan banyak yang bilang, Mas Wahyu udah klarifikasi nih, kan banyak juga yang bilang ini kayaknya nggak bisa lepas dari keartisannya, di konten terus apa segala macam. Lah emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada, semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Lah netizen yang berprestasi gue emang kalau lihat Instagram kita buka emang nggak ngonten? Ya ngonten. Terus ditanya lagi, lo ngonten demi dapat duit monetize? Emang Instagram sama TikTok ada duitnya? Gue baru tahu. Setahu gue ada duitnya kalau misalnya live TikTok doang. Iya kan? Kalau kita posting di TikTok, di Instagram emang ada duitnya? Nggak ada setahu gue. Terus Uya nyari like viewers, udah kelas kayak gue udah nggak nyari viewers. Kalau lo pada pasti nyari, ya kalau gue mah udah nggak nyari viewers. Iya kan? Kalau media yang minta tolong untuk kasih kondisi di sana itu boleh disebutin mungkin media apa? Nggak etis lo gue sebutin. Tapi lo bisa lihat lah nanti yang make footage gue kan kelihatan. Tapi itu tidak salah media itu juga kan, media itu nggak salah dong tolong. Lo kalau pada di sini juga ada yang sering minta tolong gue ngambil gambar, ngaku aja ada. Emang gue nggak kasih? Gue kasih kan. Bener gak? Tapi juga ada teman ada wartawan yang ngatain gue, ngapain buat teman-teman media? Lo kenapa gue gitu? Mungkin media TV atau online? Nggak ngerti media apa. Yang jelas bukan media besar. Iya. Mungkin kejadian ini berdampak sama kerjaan di DPR nggak sih? Nggak ada dampak. Nggak ada. Dan gue merasa gue fine aja. Kalau mungkin kesalahan yang gue buat itu kemarin gue tidak tahu. Ini kan gini, kejadian seperti ini kan sebenarnya ada 3 penyebabnya: ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau kurangnya informasi. Kalau gue udah dapet informasi bahwa kita boleh ngambil gambar di situ secara tanpa permit karena itu public space dan sidewalk, udah diizinin. Dan itu ada puluhan orang selain gue. Tapi gue tidak tahu kalau ternyata ada orang yang punya rumah, mengaku punya rumah muncul. Tapi setelah dia negur kan udah gue stop. Dan itu tidak ada maksud apa-apa tuh dari gue. Kita minta izin gimana orang dari tempat-tempat sebelumnya kita datangin ke rumah-rumah yang lain, emang nggak ada yang punya rumah gitu. Dan intinya kalau lu lihat di video gue, ada orang yang lewatin pas gue ditegur itu kan, ada orang yang videoin bule, ada yang orang lewatin garis kuning, itu nggak ditegur. Itulah yang namanya posisi dan waktu menentukan. Gue bilang posisi itu menentukan, betul. Posisi gue lagi salah di situ. Coba kalau gue geser ke rumah sebelah, nggak jadi itu viral, iya kan? Jadi ya intinya itu aja. Jadi
Tapi gue ngerasa memang Tuhan mentakdirkan gue untuk mengalami kejadian ini. Mungkin hikmahnya mengingatkan gue bahwa mungkin lebih hati-hati, dan masih bagus Tuhan memberikan cobaan gue dengan ini doang, sesuatu hal yang tidak yang cuman terjadi cuman karena ketidakpahaman dan dan ketidaktahuan aja. Oke, seminggu di Amerika sendiri memang berapa hari di LA sendiri Mas? Gue cuma di LA aja. Cuma di LA aja. Mas ada kabar katanya mau dipanggil MKD Mas? Nggak tahu, belum dapat kabar. Kalau dipanggil gue ya nggak apa-apa, gue datang lah klarifikasi. Tapi kalau pikir kesalahan gue nggak ada. Dalam arti kata kalau reses sudah gue selesaikan titiknya 20 titik, ya. Terus udah selesai dari tanggal 30 selesai, ya. Terus udah ada laporan juga. Terus kalau gue keluar negeri juga, gue bilang dapil gue luar negeri. Dapil daerah pemilihan gue luar negeri. Artinya siap untuk memberikan klarifikasi. Oh siap banget. Dan menurut gue kalian udah menolong MKD. MKD udah cukup dengar klarifikasi di sini, udah bisa cukup lihat kan. MKD juga pasti kan kalian udah memberikan ruang saya untuk klarifikasi, tinggal dilihat deh klarifikasi saya. Tapi kalau dipanggil pun saya nggak apa-apa sih ya. Iya. Mas, tapi jadi lebih gimana nggak sih untuk ke depan? Ini kan Mas Boya kan suka bikin konten juga, apa segala macam. Gimana Mas untuk ke depan? Ke depan nggak ada gimana ya, pembelajaran aja buat semua ya. Intinya ya ini cuma saya berada di waktu dan tempat yang salah aja. Yang kurang tepat lah, bukan salah. Nggak jadi kapok atau udah jadi malas-malas atau gimana? Enggak, gue nggak kapok, biasa aja. Gue tetap jadi diri gue sendiri kok. Banyak juga yang bilang katanya ini menyangkut pautan Mas Boya yang raja ngeprank segala macam, disangkut pautin. Nggak Jadi ada. tersandung gara-gara kontennya Ya sendiri. semua orang pasti pernah tersandung kok. Dan intinya adalah satu hal lagi nih yang lucu nih. Waktu sebelumnya kan, sebelum kejadian ini kan saya juga sempat membantu korban-korban kebakaran di sana kan. Cinta bantu korban kebakaran dengan memberikan donasi berupa makanan, ratusan makanan, 500 lebih makanan gratis, minuman, masker, chip, semua segala macam. Netizen Indonesia hujatnya apa coba? Nggak usah dibantu Amerika, ya kan? Mereka negara-negara yang bagaimana gitu kan, nggak usah dibantu, rasain, syukurin, kata netizen kan? Iya nggak bener nggak? Netizen pada gitu, nyumpahin malah kebakaran Amerika. Tapi pas giliran kemarin gue dimarahin orang Amerika, netizen yang sama, orang itu tuh lagi, malah belain itu orang Amerika. Rasain loh, kasihan lagi tuh orang Amerika. Lah kemarin dia nyumpahin orang Amerika kebakaran. Nah pas abis saya dimarahin, dia belain itu orang Amerika. Terus saya lihat, akunnya sama dia juga. Jadi saya pikir, sama Cinta udah gak usah diambil hati. Lihat aja tuh, akun-akun yang sama, orang-orang yang sama, pas saat momen ini ngomong ini, pas ngomong beda dia ngomong berlawanan. Jadi intinya gak usah diambil hati. Jadi cuma belajar dari kesalahan kita aja. Pas kejadian ini TikTok Amerika di-ban. Iya, gue kalau nggak salah ya, gue udah pulang sih waktu di ban. Ya. Gimana Mas mungkin? Ya tapi udah ada lagi kok. Cinta bilang udah TikTok udah ada lagi ya. Trump naik kan, TikTok udah ada lagi di sana. Maksudnya kejadiannya sebenarnya tuh tanggal berapa sih? Lupa saya udah, pokoknya setelah kebakaran itu kalau nggak salah tanggal 7 ya. Itu berapa hari setelah kebakaran ya? Minggu setelah? Enggak berapa hari setelahnya. Maksudnya ini berdampak juga nggak sih ke Cinta yang tinggal di sana? Enggak sih, Cinta sih cuman ibaratnya ini aja ya. Cinta tuh Cinta ngerasa gini, bahwa gini, orang ini tuh udah di DM sama Cinta waktu videonya viral, di DM dibaca tapi nggak dibales. Dan Cinta udah coba komen, menerangkan di kolom-kolom komennya, tapi sama dia hapus-hapusin. Jadi kolom komen yang Cinta menjelaskan sama dia hapusin. Jadi seolah-olah gue bingung nih orang kenapa ya? Giliran orang yang pro dia di love, giliran orang yang tiba-tiba pas Cinta komen ngerti, oh begitu ceritanya, dihapusin gitu. Tapi gak apa-apa lah, mungkin dia juga saya mengerti apa perasaannya, rumahnya terbakar ya, saya pasti dia sedih. Jadi saya tidak menyalahkan dia juga untuk menegur saya. Dan kalau keberatan rumahnya dijadikan tempat buat depan rumahnya ya, bukan rumahnya ya. Kan ada banyak orang bilang dasar orang nggak tahu etika masuk properti orang. Kita nggak masuk properti orang. Kita ada di pinggir jalan dan itu diizinin sama aparat situ dan bersama puluhan orang lain. Apa respon Cinta saat di DM tidak dibalas? Respon Cinta cuma bilang, wah ini orang udah aku minta maaf, udah minta maaf sekali lagi gitu kan, udah menerangkan apa yang kejadian yang sebenarnya, tapi malah ada beberapa yang di DM gak dibalas, dia nulis di kolom komen, malah beberapa dia hapus-hapusin. Cinta cuma, oh aku jadi tahu, aku juga gak nanya kenapa. Cinta bilang maksudnya apa, oh aku tahu ini gitu. Maksudnya apa gitu. Ya kalian simpulkan sendiri lah. Ada tujuan gitu ya Mas? Nggak tahu, gue nggak mau berasumsi, ya kalian nyimpulin sendiri.